Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu, rahayu, rahayu. Jumpa lagi dengan saya di channel New ID Seluler Tutorial. Di kesempatan kali ini saya ada servisan handphone yaitu Oppo A71 dengan kondisi untuk touchscreen-nya itu pecah lumayan parah ya teman-teman, dan juga ada bagian yang sudah gumbil atau kacanya sebagian sudah ada yang hilang, dan disuruh untuk penggantian kaca touchscreen-nya saja untuk pelanggan saya. Jadi untuk LCD-nya ini saya cek dulu, ternyata LCD-nya ada bekas warna kuning kecoklatan, tidak tombel ya teman-teman, hampir menyerupai, tapi itu tidak tombel atau tidak flag hitam, namun flag warna kuning kecoklatan. Untuk LCD-nya ini saya tes masih bagus karena dimintai untuk penggantian touchscreen-nya saja, dan sebagian touchscreen itu tidak ada yang bisa disentuh atau tidak bisa disentuh di bagian tombol lasernya. Sedangkan untuk di bagian tombol on off atau tombol power itu juga tidak bisa berfungsi dengan normal teman-teman. Jadi kadang bisa, kadang tidak, dan kita harus coba untuk memperbaikinya juga. Untuk di bagian tombol powernya, sebelum kita perbaiki tombol powernya, kita cek dulu. Terlihat jelas untuk di bagian tombol power itu sedikit ada masalah, yaitu di bagian tombol switch mata tombol on off nya sedikit kotor teman-teman. Kita bongkar saja untuk di bagian tutup pelindung baterai, sama kita lepas untuk baterainya, dan kita lepas untuk di bagian fleksibel touchscreen, dan kita lepas pelindung di bagian penutup soket fleksibel LCD, dan kita lepas untuk di bagian mesinnya. Oke, tinggal sisa LCD yang masih menempel di bagian frame. Di bagian ini sengaja saya robek di bagian fleksibel touchscreen agar lebih mudah untuk kita bongkar nanti. Oke, kita tahap untuk yaitu melapisi kaca touchscreen menggunakan lakban. Ini bertujuan untuk yaitu berfungsi menghindari resiko saat kita bongkar LCD dari frame. Di bagian ini framenya sedikit sudah lumayan parah, ada bagian yang gumbil, dan lanjut kita siapkan untuk alat separatornya. Oke, di sini kita akan panasi LCD menggunakan alat separator dengan suhu panas 70. Jika sudah panas tercukupi, kita matikan alat separatornya dan kita siapkan mika tipis dan lentur, yaitu berfungsi untuk membongkar LCD dari framenya. Kita masukkan mikanya dengan terlalu dalam dulu ya teman-teman. Jadi jangan terlalu dalam, kita cari celah dulu seperti ini hingga posisi LCD bisa terlihat seperti itu. Kita tinggal memasukkan mikanya ke bagian bawah LCD. Di bagian ini harus ekstra hati-hati karena ada fleksibel LCD, jadi memasukkan mikanya jangan terlalu dalam. Oke, LCD sudah kita lepas dari frame. Sengaja saya cek untuk fleksibelnya tidak ada yang robek atau tidak ada yang rusak. Selanjutnya kita akan tahap proses, yaitu memisahkan LCD dari touchscreen-nya dengan menggunakan alat separator, yaitu panasnya juga sama, yaitu di angka suhu 70. Selanjutnya kita siapkan kawat atau benang khusus untuk memisahkan touchscreen dari LCD-nya. Saya menggunakan kawat dengan ukuran 0,08 mili teman-teman. Selanjutnya kita pisahkan dengan ekstra hati-hati, dan di bagian bawah ini kita akan angkat pelan-pelan LCD-nya, dan sudah kita angkat, kita cek untuk di bagian sisa lem kita bersihkan dulu teman-teman. Oke, sudah kita bersihkan, dan di bagian atas itu sedikit ada yang cacat ya teman-teman, karena sudah dari bawaannya di bagian atas pojok kiri itu bagian kaca touchscreen dari awalnya sudah ada yang gumbil atau sudah ada yang hilang. Selanjutnya kita langkah untuk mengetes touchscreen yang baru. Yang kita siapkan ini adalah touchscreen Oppo A71 dengan warna putih. Oke, lanjut kita pasangkan untuk LCD-nya sama touchscreen-nya, yaitu untuk mengetes LCD setelah kita pisah dari touchscreen-nya, serta kita tes untuk touchscreen yang baru ini layak digunakan dan bisa berfungsi dengan normal atau tidak teman-teman. Oke, langkah selanjutnya kita tes untuk LCD-nya. Alhamdulillah masih bisa menyala dan tidak ada yang cacat.
Selanjutnya kita tes untuk touchscreen-nya teman-teman. Oke, kita tes untuk touchscreen-nya. Alhamdulillah bisa berfungsi dengan normal. Dan langkah selanjutnya kita akan bersihkan dulu sisa-sisa lem yang masih menempel di bagian LCD. Oke, kita siapkan untuk cairan pertamax, yaitu cairan SPBU, dan juga menggunakan tisu kering biasa. Kita teteskan dulu untuk cairannya ke tisu teman-teman, jangan langsung ke layar LCD-nya. Kita bersihkan hingga sebersih mungkin seperti ini, tidak ada sisa debu dan kotoran. Selanjutnya kita siapkan lem OK kering. Untuk lem OK keringnya sendiri saya menggunakan universal dengan ukuran 6 in teman-teman. Kita presisikan dulu untuk lem OK keringnya ke bagian bawah LCD sambil kita ratakan sedikit, dan kita siapkan alat roll yaitu berfungsi untuk meratakan lem OK kering ke LCD-nya. Apabila masih ada sisa sedikit seperti ini, untuk sisa lem OK keringnya kita potong sesuai ukuran LCD-nya. Oke, selanjutnya kita akan coba untuk proses yaitu tahap pemasangan touchscreen. Kita pasangkan dulu untuk LCD ke frame, dan selanjutnya kita lepas untuk segel di bagian touchscreen-nya. Untuk di bagian plastik di bagian depan touchscreen sengaja tidak saya lepas. Dan selanjutnya kita lepas dulu untuk plastik yang ada di bagian lem OK kering. Jangan sampai ada debu yang jatuh ke bagian lem OK ya teman-teman. Kita lepas untuk plastik di bagian belakang touchscreen. Dan perhatikan di bagian ini kita presisikan dulu untuk touchscreen sambil kita tempelkan sedikit di bagian bawah, sedangkan di bagian tangan kiri untuk berfungsi mengasih jarak renggang antara LCD sama kaca touchscreen agar tidak menempel secara otomatis. Selanjutnya kita tekan secara halus seperti ini menggunakan ujung kuku jempol, sambil kita tekan halus dan juga sambil kita dorong pelan-pelan. Jadi ini trik manual. Apabila kalian sudah menggunakan atau sudah mempunyai alat paper maneuver, silahkan digunakan dengan semaksimal mungkin teman-teman. Karena di tutorial kali ini saya menggunakan trik secara manual, yaitu bagaimana cara memasang touchscreen memakai lem OK kering tanpa harus menggunakan alat paper remover teman-teman. Oke, untuk menekannya saran saya secara halus saja, nggak usah terlalu keras, dan juga kita dorong dengan pelan-pelan. Dan untuk menghindari resiko gelembung, kita harus berurutan untuk menekan atau memijitnya teman-teman. Jadi untuk menekannya secara berurutan dari kiri ke kanan, dan juga sebaliknya dari bawah sampai ke ujung atas. Jadi pertahankan terus untuk tidak sampai ada gelembung yang ketinggalan di tengah LCD. Jadi sudah saya perdekat, tidak ada sisa gelembung dari bawah maupun sampai ke tengah saat kita menekan dengan cara manual, yaitu menggunakan ujung kuku sambil kita dorong pelan-pelan. Dan saya mohon maaf karena di channel New Edit Seller yang biasanya saya gunakan itu channelnya nggak tahu saya teman-teman, intinya itu kehapus dari pihak YouTube. Jadi saya sengaja untuk bikin channel baru karena sambil menunggu untuk channel saya disetujui lagi dari pihak tim YouTube teman-teman. Jadi sementara saya menggunakan channel ini karena channel sebelumnya disuspend atau dihapus dari pihak YouTube. Entah kenapa saya mendapatkan yaitu peringatan kalau channel saya mengandung kekerasan teman-teman. Saya juga nggak paham. Saya coba untuk ajukan ulang ke pihak YouTube. Jadi alhamdulillah sudah dikonfirmasi, cuma tinggal menunggu kabar baiknya teman-teman, apakah bisa kembali lagi untuk channel saya yang lama, atau mungkin sudah tidak bisa dipertahankan atau sudah positif, sudah dihapus dari pihak YouTube teman-teman. Jadi saya mohon maaf sangat karena channel saya yang sebelumnya tidak bisa aktif atau hilang. Jadi saya mohon untuk bantuan teman-teman yang mungkin sudah subscribe
Monggo silahkan kita bisa belajar bareng di channel ini, yang channel yang baru yang sudah saya bikin lagi. Dan semoga untuk sahabat-sahabat subscriber atau teman-teman subscriber semuanya bisa share lagi dan bisa komen, like di YouTube baru ini. Oke, untuk pengerjaannya seperti biasa, setelah kita selesai mengerjakan penggantian touchscreen, jangan lupa untuk mengetes ulang, yaitu untuk di bagian tes touchscreen apakah bisa berfungsi dengan normal. Alhamdulillah setelah kita kerjakan, setelah kita pasang touchscreen-nya, LCD-nya masih bagus karena masih menggunakan yang originalnya, serta touchscreen-nya bisa berfungsi dengan normal. Di bagian ini yang saya bersihkan itu adalah tutup pelindung speaker atas. Kita bersihkan dulu sebelum kita pasang. Dan ini adalah bagian penggantian frame atau di bagian tulangan teman-teman. Oke, kita akan pindahkan semua spare part dari frame yang lama. Kita pindahkan spare partnya ke frame yang baru teman-teman. Kita lepas untuk di bagian speaker bawah, dan kita lepas untuk fleksibelnya dengan ekstra hati-hati. Ini adalah fleksibel mainboard teman-teman. Kita lepas dengan ekstra hati-hati, jangan sampai ada yang robek atau putus. Oke, langkah selanjutnya kita lepas untuk di bagian tombol fleksibel volumenya dan tombol fleksibel on off. Oke, kita pelan-pelan untuk membongkarnya. Intinya jangan sampai buru-buru teman-teman, karena bisa mengakibatkan fleksibel itu robek atau putus. Di bagian atas kita lepas, di bagian speaker atas dan juga di bagian pelindung mikrofon di bagian bawah kita lepas semua. Dan di bagian ini adalah lapisan pelindung LCD di bagian frame teman-teman. Oke, kita pasangkan ke frame yang baru. Selanjutnya kita akan pasangkan semua untuk spare part atau aksesoris yang sudah kita lepas dari frame lama, kita pasangkan ke frame yang baru teman-teman. Jadi intinya gitu teman-teman. Saya mohon maaf sangat karena di channel saya yang sebelumnya ke-banned atau kehapus dari pihak YouTube. Jadi saya mohon sangat untuk para teman-teman semua, khususnya para sahabat-sahabat penggemar atau pendukung channel yang lama yang saya gunakan, yaitu tetap sama namanya, yaitu nama channelnya New Edi Seller Tutorial. Saya memohon untuk teman-teman bisa share lagi dan bisa like lagi dan bisa komen, dan apabila bermanfaat ya monggo silahkan di subscribe lagi. Apabila ada salah kata, saya juga minta maaf pada teman-teman semua yang mungkin disengaja ataupun saya tidak sengaja teman-teman. Saya nyuwun ngapunten sangat dan nyuwun minta maaf apabila membuat kesalahan-kesalahan sama teman-teman semuanya. Oke. Kita akan fokus untuk yaitu pemasangan LCD nya teman-teman. Kita fokus kembali untuk mengerjakannya karena sudah kita pasang kembali untuk spare part dari frame yang lama, kita pindahkan ke frame yang baru. Selanjutnya kita pasangkan untuk penutup speaker atas dan juga kita kasih lem di bagian frame. Saya menggunakan lem warna bening dan kita pasangkan untuk LCD nya. Dengan ekstra hati-hati kita presisikan LCD nya ke frame yang baru teman-teman, sambil kita tekan halus agar LCD nya bisa menempel lebih rapat ke frame. Selanjutnya kita pasangkan untuk perakitan, yaitu proses pemasangan mesin ataupun segala spare partnya. Dan jangan lupa untuk membersihkan di bagian lensa kamera, itu yang paling penting teman-teman. Apabila lensa kamera kotor kita bersihkan dulu, dan sudah kita bersihkan lanjut perakitannya. Kita pasangkan semua untuk segala spare part ke handphonenya aja, jangan sampai ada yang lupa untuk perakitannya teman-teman. Dan di bagian ini sambil saya menyalakan infonya dan juga sambil kita perbaiki di bagian mata tombol on off sama yaitu tombol volumenya, karena di bagian ini ada sebagian yang
rusak atau tidak bisa berfungsi dengan normal. Jadi kita harus cek dulu di bagian tombolnya, karena di bagian tombol itu ada bagian yang sudah tidak bisa berfungsi. Jadi sengaja saya di bagian tombol luar saya perbaiki menggunakan kertas. Saya kasih lem untuk lem Korea, yaitu di bagian tombolnya di bagian tengah itu sudah hilang. Jadi kita gunakan menggunakan lem Korea, yaitu untuk menyambungkan di bagian tombol volume yang sempat patah, dan juga kita bersihkan di bagian frame, maksud saya di bagian backdoor kita bersihkan dulu karena sedikit ada kotoran, agar di bagian tombolnya itu bisa berfungsi dengan nyaman dan normal teman-teman. Selanjutnya kita pasangkan untuk di bagian tombol power atau di bagian tombol on off. Selanjutnya kita pasang untuk di bagian tombol volumenya, dan lanjut kita pasang backdoornya ke tulangan atau ke frame. Oke, sambil kita tes untuk di bagian tombolnya, dan juga kita tes untuk di bagian LCD sama touchscreen-nya. Untuk volumenya saya tes ini sangat nyaman untuk digunakan teman-teman. Setelah kita perbaiki dan kita perbaiki juga di bagian tombol on off, kita tinggal tes untuk di bagian kualitas LCD sama touchscreen-nya. Oke, alhamdulillah untuk touchscreen masih bisa berfungsi dengan normal, dan tombol power atau tombol on off-nya juga sudah kembali normal. Jadi untuk tutorial ini yaitu penggantian touchscreen sama penggantian, maksud saya perbaikan tombol on off juga sudah normal semua. Untuk sensor proximity-nya juga normal. Dan gitu aja untuk tutorial kali ini, semoga sahabat bermanfaat, dan jumpa lagi di tutorial berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu, rahayu, rahayu.